Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar anak-anak? Semoga berada dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Sebagian orang mungkin belum tahu bahwa pemerintah telah menetapkan tanggal 5 November sebagai Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional. Bagaimana sejarah Hari Cinta Puspa dan Satwa tersebut? Nah, penetapan Hari Cinta Puspa dan Satwa pada 5 November tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepedulian, perlindungan, pelestarian puspa dan satwa nasional. Tujuan lainnya adalah supaya dapat menumbuhkan dan meningkatkan akan pentingnya puspa dan satwa dalam kehidupan. Dengan adanya Hari Cinta Puspa dan Satwa, itu artinya pemerintah Indonesia sadar bahwa kekayaan jenis tumbuhan dan satwa di Indonesia tidak dapat ditandingi dan harus dijaga kelestarian sebaik mungkin. Sejarah Hari Cinta Satwa dan Puspa Nasional berawal dari tahun 1993 lalu. Presiden RI saat itu, yaitu Bapak Soeharto, mengeluarkan keputusan Presiden RI nomor 4 tahun 1993 tentang satwa dan bunga nasional agar dapat meningkatkan rasa cinta dan peduli terhadap tumbuhan dan satwa nasional. Perlu kita tahu bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan keanekaragaman hayati. Dikutip dari World Atlas, Indonesia masuk di dalam 17 negara mega biodiversity dunia. Terdapat kurang lebih 1.592 spesies burung, 81 spesies reptil, 270 spesies amfibi, serta 515 spesies mamalia. Bahkan 25.000 terdiri dari bunga dan merupakan endemik. Hanya ada beberapa negara saja yang mampu menampung sebagian besar keanekaragaman hayati di dunia. Tentu saja ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi seluruh bangsa Indonesia. Berdasarkan Kepres RI nomor 4 tahun 1993 tentang satwa dan bunga nasional, ada 3 jenis satwa dan 3 jenis bunga yang dinyatakan sebagai satwa dan bunga nasional. Satwa yang termasuk satwa nasional diantaranya adalah Komodo Varanus komodensis dan ikan silut merah Sclerophagus hermosus dan elang Jawa Spizatus baltelsi. Sedangkan 3 jenis bunga yang dinyatakan sebagai bunga nasional adalah bunga melati Jasminum sambak sebagai puspa bangsa, anggrek bulan Phalaenopsis amabilis sebagai puspa pesona, dan Padma raksasa Rafflesia arnoldi sebagai puspa langka. World Wildlife Fund for Nature atau WWF adalah organisasi nirlaba yang bekerja terkait isu kehidupan alam liar dan isu lingkungan lainnya, menyebutkan bahwa Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional merupakan sebuah momen yang baik untuk membentuk kecintaan masyarakat terhadap puspa dan satwa agar keanekaragaman hayati bisa lestari. Menjaga kelangsungan hidup flora dan fauna memang sangat penting dilakukan untuk keseimbangan ekosistem. Apalagi saat ini masih banyak penggundulan hutan dan perburuan liar, hingga pembangunan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan. Nah, itulah paparan mengenai sejarah Hari Cinta Puspa dan Satwa yang kita peringati setiap tanggal 5 November. Jadi, apa yang sudah kita lakukan untuk ikut serta dalam menjaga pelestarian keanekaragaman hayati yang ada di negara kita ini? Keanekaragaman hayati memerlukan kesadaran penuh agar dapat bisa dipertahankan dan dilestarikan. Hingga saat ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati. Upaya tersebut bisa ditunjukkan melalui pendirian berbagai kawasan konservasi seperti Taman Nasional, Cagar Alam, dan Suaka Marga Satwa. Pada tahun 2019, pemerintah juga membangun 50 unit sanctuary atau pusat konservasi sebagai bentuk dukungan pengelolaan dalam peningkatan populasi yang memiliki fungsi sebagai pusat konservasi satwa terancam punah, pusat studi spesies endemik, objek wisata baru, dan atraksi.
Selain itu, berdasarkan Permen LH nomor 29 tahun 2009, profil keanekaragaman hayati daerah telah diupayakan sebagai pencatatan data dan informasi mengenai potensi dan kondisi keanekaragaman hayati di provinsi atau kabupaten kota. Langkah tersebut merupakan salah satu cara untuk mengetahui data potensi keanekaragaman hayati yang ada di daerah masing-masing, serta menjadi aset sumber daya yang dimiliki, baik meliputi sumber daya alam spesies, genetik, dan ekosistem. Indonesia merupakan negara yang kaya akan fauna dan flora langka yang harus kita lindungi. Namun akibat seringnya misalkan kebakaran lahan yang mengakibatkan fauna dan flora langka di Indonesia semakin berkurang. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian fauna di Indonesia antara lain tadi mendirikan penangkaran agar fauna dan flora tersebut dapat dilindungi. Kebakaran hutan seperti yang terjadi di Riau membuat satwa langka beruang madu terancam mengalami kepunahan. Selain itu, kebakaran lahan di Kalimantan membuat beberapa orang hutan mati terbakar. Fauna langka tidak hanya terjadi di daratan saja, melainkan juga di lautan. Sebagai contoh adalah kasus ikan pesut yang dilindungi menjadi mati akibat tertangkap oleh jaring nelayan. Padahal populasi ikan pesut terus-menerus berkurang. Oleh sebab itu, upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian fauna di Indonesia antara lain mendirikan konservasi agar tidak punah. Demikianlah paparan dari Ibu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.